Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show. Masih bersama bintang tamu kita, Iksan Skuter. Oke, tadi kita tinggalkan pemirsa dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang protes dengan lagu-lagu dari Iksan Skuter? Komunitas pecinta hewan pernah. Oh, Karena kenapa? menganggap ada lagu Partai Anjing tadi. Oh ya. Menghina anjing. Ya menghina anjing. Waduh. Pernah itu. Oh. Terus Tapi kan Gak boleh disamain dong sama apa. terus Iya. nah, mereka bilang anjing kan hewan yang pintar apa kok apa salah anjing, terus saya bingung mau jawab apa, ya udah saya salah gitu. Itu pernah komunitas itu. Terus ada salah satu partai politik besar gitu juga sudah mempersiapkan untuk komplain pernah. Apa partai politiknya? Oh jangan. Serem dong, Nggak usah, Cing. ini inisialnya aja deh. Kalau nggak apa-apa deh kalau gitu warnanya aja kasih tahu kita. Oh ya, nanti di belakang Atau aja. di belakang aja ya. Iya, iya. Itu Itu pernah. udah dikasih tahu duluan nih. Udah dikasih tahu, mereka Ya. udah bikin Ini lagunya lagu apa? Yang mana? lagu Partai Anjing. Partai Anjing Oh, itu. Partai Anjing. Oke. Udah rapat fraksi gitu kan. Oh. Dilarang membawakan lagu saya di sebuah kota pernah gitu. Sama pihak berwajib. Pernah. Maksudnya manggung boleh tapi nggak boleh bawain lagu. Lah terus Oh, nyanyi apa? nyanyi apa? Akhirnya nyanyi lagu yang lainnya yang Oh, kecuali yang itu. kecuali ada 3 lagu. Nah, akhirnya dari pengalaman yang sudah gitu. Akhirnya akhirnya saya bikin gaya lirik penuturan yang lebih sarkas ya mungkin. Soft lah gitu. Lebih ya. smooth soft malah ya. dibandingin dengan lagu-lagu yang di album pertama itu, Ya. Partai Anjing nyalakan. Kalau saya tuh akan mengingat, wah ini kayaknya kayak ada pengaruh Iwan Fals. Oh Ya, iya, iya. Ada nggak? Kalau saya kan memang kalau nyanyi itu Iwan Fals banget. Asik. Cuman falsnya doang, Iwannya enggak. Oh, falsnya aja. Falsnya aja. Falsnya doang, Iwannya enggak gitu. Apa terpengaruh nggak? Oh iya, sangat. Era Iwan Fals itu era di mana dia pada fase keemasan ya, tahun 80-an, 80 akhir, 90-an awal itu kan fase-fase sangar-sangarnya rezim Orde Baru, karyanya seperti itu. Akhirnya emang ya itu mau nggak mau kayak masuk ke dalam alam bawah sadar gitu. Mungkin itu yang mendikte saya untuk berkarya, mungkin salah satunya beliau. Oke, tapi tahu nggak, Cing? Ternyata tuh ada cerita juga dari awalnya Mas Iksan ini menemukan sebuah musik dan lagu itu katanya gara-gara dia memandang satu-satunya gitar yang ada di Blora. Bener nggak sih? Iya. Itu gimana ceritanya? Itu awal itu SMP, era SMP tahun SMP lah. Itu pertama kalinya? Tahun berapa sebut aja, takut banget ketahuan umur. 95-an mungkin ya. Aku baru lahir. Oh my God. Gue udah kerja. Iya. Jadi itu awal-awal saya pengen belajar gitar gitu. Iya. Karena emang waktu itu gitar itu emang apa ya, benda yang mahal. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Kebetulan di desa saya itu hanya 1 orang yang memiliki. Nah, karena cuma satu-satunya gitar, udah kita tuh keliling terus. Oh. Tapi nggak tahu kenapa waktu saya itu lihat teman senior gitu, senior di kampung yang meskipun hanya ngelihat chord, saya pegang tuh bisa gitu. Nggak tahu Dari mana gitu? nggak tahu, pokoknya kok gampang gitu melajari musik itu. Hingga suatu hari akhirnya nenek membelikan gitar. Waktu itu nenek 20.000. Dari gitar 20.000 itu ya itu yang menciptakan saya sampai hari ini gitu. Gara-gara gitar yang nggak enak itu. Tapi Bisa di setem memang tuh 20.000. Biasa kan nggak susah banget. bisa. A minor cocok nih. C Dreng, iya. C cocok, A minor wah gitu. iya. Gitu. Gitar gitu. Iya. Tapi kan katanya kalau misalnya tadi ngomongin tentang band, Mas Iksan kan punya band awalnya kan genrenya pop. Terus kenapa? Pindah aliran? Ini semua musisi daerah ya, daerah dalam artian bukan dari Jakarta ya, dianggap musisi daerah. Pasti bahkan sampai hari ini masih berpikir ke Jakarta itu mungkin sesuatu yang menyenangkan mungkin, termasuk band saya waktu itu. Akhirnya kita dari Malang bikin demo di rekaman di Malang,
Akhirnya pada suatu hari keterimalah demo kita di salah satu label di Jakarta. Ya. Mau nggak mau kita hijrah ke sini. Terus waktu kita masuk ke label gitu, ya semua harus bicara cinta. Gitu. Patah hati, cinta jarak jauh, LDR. Cinta bertepuk sebelah tangan. selingkuh, cowoknya ketabrak truk, terus nangis sampai bengkak, Iya. semuanya gitu. Iya. Ya, Tapi dibikin akhirnya. Iya, kita bandku waktu Putih Band ya itu kontrak label 3 tahun, 3 album dan 5 tahun. Jadi kita di kontrak label 5 tahun waktu itu, sempat di Jakarta 8 tahun. Jadi 3 albumnya kelar. Kelar. Kita selesai dengan baik-baik. Hidup di ya gitulah industri ya terlihat gemerlap gitu. Tapi emang kenyataannya ya ada senangnya, ada susahnya. Nah, mau nggak mau pertahanannya ya kita tetap gimana caranya harus tetap hidup di Jakarta, makan di Jakarta gitu. Maka semuanya dilakuin. Main di kafe, ngamen lah, ngechat, apapun dilakuin. Semuanya? Semua dilakuin. Ngechat. Pernah Itu ngechat. di Jakarta? Iya. Apakah apa? WA atau Telegram? Atau yang Belum ada ya. Pager. Ya ngechat rumah orang. Ngechat gitu rumah ya. orang. Iya. Karena juga sampai tahun 2012-an kalau nggak salah ada informasi telat bayar kontrakan, motor hilang juga. Iya. Itu fase-fase udah kelihatannya saya berkarir di Jakarta kelihatannya nggak cocok gitu. Karena kayak keruntuhan karir gitu. Band udah nggak jalan, bikin proyek solo nggak jalan, motor hilang, wah curam lah gitu. Akhirnya 2013 saya memutuskan untuk balik lagi ke Malang. Oh, sempet balik. Nyerah Sampai hari ini. Oh, sampai nyerah hari ini. Bukan. Bahasa tepatnya adalah merubah strategi. Anjay. Oh, keren. Oke, nanti setelah ini kita juga akan kedatangan tamu yang tidak kalah uniknya. Tetap di sini di E-Talk Show.